Selamat pagi, siang, malam, sore, malam. Nggak ngono. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sinema sinias. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bener, Bang. Salah. Sobat sinias, sinefil dan sine-sine lainnya. Coba Iqbal aja yang opening. Nggak bisa opening. Miki. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sinema sinias, sinefil dan sine-sine lainnya yang berbahagia di luar sana. Berjumpa dengan Bukos dan Daris di konten 14 review yang akan mengulas semua film yang melanglang buana di luar sana dengan lugas, mantap, dan masuk bumper. Oke, pada malam hari ini kita akan nge-review film yang Kamis minggu lalu rilis di bioskop berjudul Ngeri sedap. Film ini tuh ini ya menceritakan tentang keluarga Batak lah, settingnya keluarga Batak ya Kos, di Sumatera Utara. Bercerita tentang sebuah keluarga suami istri bernama Pak Opu ya, Pak apa? Pak Domu. Pak Domu keluarga dan Domu. Keluarga Domu, Pak Domu dan Bu Domu. Iya iyalah. Iya. Kayak Pak Domu ya bujurnya Bu Domu. Oke Iya, lah itu Pak yang Domu. diperankan oleh Aswen Bining Suara dan Tika Tika Panggabean. Nah, dia ini punya anak empat bersaudara gitu ya. Dia punya anak 4. Yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cowok lagi. Namanya itu Domu, Salma, Gabe dan Sahat. Nah, Domu ini ada di Bandung. Dia terus pacaran sama orang Bandung, itu ada Indah Permatasari. Yang jadi pacarnya Orang Sunda ya, orang Sunda. Sunda. Orang Sunda. Dia berpacaran dengan orang Sunda, udah mau menikah juga, tapi orang tuanya tidak merestui ya. tidak ada yang merestui. Lalu anak kedua ini Salma. Dia anak satu-satunya yang tinggal di Batak ya, di rumahnya, di kampung halamannya. Yang harus mimpinya tidak diwujudkan karena dia cinta sama keluarga. Ya, nggak cinta sih. Lalu anak ketiga ada namanya Gabe ini komedian ya. Iya, komedian pelawak. Pak Dom ini malu di tongkrongannya tuh. Ya soalnya lulusannya kan sarjana hukum, terus anaknya jadi komedian, entertain lah kayak gitu. Dia bilang kerjanya yang umum aja lah gitu ya, kayak orang-orang pada umumnya, jangan kerja melawak lah gitu ya. Ya yang pasti-pasti aja gitu. Padahal, kerjanya. Pekerjaan melawak. Tidak ada yang salah. Padahal kerjaan melawak itu ya memang ya passionnya anaknya ya. Iya, Dilarang-larang sama orang tuanya. Lalu anak terakhir ini ada Sahat. Saat ini mahasiswa Jogja yang baru lulus lah. Dia ini habis KKN terus balik lagi ke desanya. Jadi tinggal bersama tokoh masyarakat di Jogja lah. Iya, yang lebih menghargai dia daripada keluarganya. Betul. Lalu di suatu titik tuh sebetulnya Pak Domu dan Mak Domu ini kangen sama anak-anaknya, tapi sungkan. Iya. Nah, gengsi untuk lah. ngomong gitu. Selalu gitu ya. Dalam keluarga ada kegengsian, apalagi laki-laki. Iya bener gak sih kayak gitu? Betul. Tinggal Panggabean di sini tuh ya udahlah disuruh pulang aja atau kita saja yang jemput ke Jawa gitu kan. Ya seorang bapaknya nggak mau lah, gengsi aku sama anak-anakku, masa aku yang kesana, mereka yang harus kesini. Dia yang besarin gitu kan. Nah, pada satu titik tuh ada acara nih di opungnya mau ngadain acara besar-besaran, acara kayak selamatan lah di sana ya. Ada acara adat lah, Batak dan lah, gitu. Mengharuskan cucu-cucu itu harus pulang kayak gitu. Nah, berpikir keras lah si Pak Domu dan Bu Domu ini karena malu ketika cucunya tidak datang gitu. Betul. Kan. Akhirnya mereka bersandiwara. Wah, itu udah konfliknya sandiwara itu ya, Riz. Ya. Jadi nggak usah diceritain konfliknya, sandiwaranya kayak gimana. Nggak apa-apa sih, di podcast itu udah bilang sih kalau iya ada. Oh ada. Jadi mereka tuh berpura-pura ingin cerai. Jadi bujuki anak-anaknya orang tua mau cerai. Ya mau gak mau anaknya pada pulang dong dengan pancingan kayak gitu. Akhirnya mereka pulang lah. Gitu. Bosan nggak nontonnya? Ya kalau aku lebih ke ininya sih
dramanya antara Pak Domu dan Bu Domu ini lebih banyak banget gitu loh. Dia bohongin Iya. anak-anaknya terus repetisi shot, repetisi terus. Soalnya diulang-ulang terus. Iya. Jadi apa nih? pertengahan film itu, aku kalau nonton pertengahan film itu udah nih pasti kayak gini nih, ntar lagi pasti Betul, kayak gini. betul. Soalnya konfliknya kayak gitu doang dan diulang-ulang. Menurutku konflik itu cuma ya udah bisa diselesain begitu saja gitu kan. Ya tapi namanya film ya. Iya sih. Tapi aku salutnya dari apa ya, jajaran kru dan castnya itu juga ini kos. Apa ya? Seluruh. Hampir pakai orang Batak semua. Oh iya. Iya. Ya aku taunya cuma DP-nya Batak. Jadi ternyata apa ya, komposer musiknya juga orang Batak. Oh iya? Jadi Vicky Sianipa itu salah satu komposer udah famous lah gitu di Batak. Gitu. DP-nya juga Pak Diri Nadia orang Batak. Ya. Apalagi sutradaranya juga Benediono Jagugu juga orang Batak. Lalu jajaran castnya juga kalau tak perhatikan mereka gak bersaudara ya. Tapi mirip-mirip semua kan ya. Karena Iya. satu suku. Iya, mungkin karena satu suku sama satu marga-marga ngono ya podot. Ngomong-ngomong tentang Batak, kalau di sebagai background cerita lah Batak, kalau menurutku ini apa ya? Ini bisa terjadi di suku manapun, di budaya manapun sebetulnya. Lebih terkesan apa ya? Tempelan juga enggak, nanggung sebetulnya. Apa ya? Pakai bahasa Batak juga gak full. Mereka lebih banyak berbahasa Indonesia gitu kan. Tapi Ya, mungkin ya. mungkin kamu bisa bilang kayak gitu karena kamu dari Jawa ya, sama aja kalau orang lagi nonton film Jawa terus Betul. mereka nggak tahu Jawa itu kayak gimana, akhirnya mereka akan berpersepsi kayak kamu. Tapi sebenarnya kalau orang Batak sendiri, coba Risa Silaban suruh nonton. Dia pasti, wah ini Batak banget, iya aku mengalami kayak gini gitu. Tapi karena kita dari Jawa mungkin nggak nyampainya ke itu, tapi kita masih bisa General lah, ngikutin apa ya. film itu karena nggak full pakai bahasa Batak kayak gitu Juga sih. isu yang diangkat pun sebetulnya general bagi seluruh inilah masyarakat ya, tentang gengsinya seorang ayah, tentang apa ya, kangennya orang tua kepada anak yang sedang merantau. Itu kan bisa terjadi di suku manapun Iya, gitu. terus yo itu polemik di keluarga kayak gitu kan. Terus anaknya kokoh kayak, ini yang terbaik bagiku. Keluarga tidak pernah memperdulikanku, ini diriku gitu kan. Betul. Kebanyakan kayak gitu. Banyak masalah. sisi personal ayah. Jadi ayah tuh tetap apa ya? Kalau di film ini menggambarkan dia tuh mendidik anaknya ya ketika dia dididik orang tuanya dulu gitu loh. Tidak berkembang gitu loh. Tidak menyesuaikan dengan era sekarang. Jadi yang mana kayak contohnya anak pertama yang mau nikah sama orang Sunda gak dibolehin, terus harusnya anak terakhir itu ada di rumah, gak di perantauan. Terus si yang jadi komedian Gabi itu harus apa ya, bekerja dengan kantoran lah, harus membanggakan keluarga lah, kayak gitu kan beberapa budaya yang apa ya, gengsinya orang tua di situ gitu loh, apalagi ayah. Oh ya, meskipun rasanya di apa ya, di scene ketika Pak Domu dan Bu Domu itu membohongi anak-anaknya, skenario mereka lah. Kalau abis ini mereka mempermainkan ini gitu. Meskipun itu dirasa memang bosen banget ya, Bos. Tapi dari situ tuh muncul kayak chemistry-nya mereka berdua tuh muncul di situ gitu loh, jujur. Iya sih. Iya, akhirnya kita nggak bisa tidak bisa membedakan ini bohongan atau ini beneran drama dia gitu malah, kan. malah bohongan atau malah iya betul. Itu yang mengecoh. Tapi kalau dari cerita udah ketebak, ini ntar lagi si Sunda pasti ya udah dibolehin kayak gitu, bakal mengikutin gitu loh. Tapi apa ya, meskipun memang ceritanya tertebak, abis ini babaknya ini pasti kayak gini, karakter A jadinya kayak gini, tapi menurutku menarik sih, apa berbeda dengan film-film drama Indonesia pada umumnya sih. Ini cukup fresh lah sih menurutku. Menurutmu kenapa judulnya harus ngeri-ngeri sedap? Itu aku juga mikir sih. Karena sepanjang film tidak disebut ngeri-ngeri sedap, ya gak sih? Iya. Gak ada apa ya, dialog ataupun apa ya, bahasa-bahasa Batak yang mereka ucapkan itu gak ada gak ada bilang ngeri-ngeri sedap. Menurutmu apa sih ngeri-ngeri sedap? Atau Nggak tahu. serem gitu ya? Apa mungkin
aku juga nggak dapet itu. Mulai kemarin aku juga mikir ngeri-ngeri sedap itu kayak gimana. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di kolom. Mungkin ya, atau tim Apa? kreatif ada yang tahu gitu. Iya, Itu kayaknya idiom deh. Idiom dari orang-orang Batak itu kalau ada sesuatu yang wow gitu, ih ngeri-ngeri sedap gitu. Oh, Pernah denger nggak? Pernah denger nggak? gitu. Soalnya mereka bermain di tepi jurang pisan kan, maksudnya perceraian lagi, bukan hal yang sepele juga. Gitu. Iya, iya. Oh, oke betul. Karena dia di budaya Batak juga dan di agama Kristen, perceraian itu kan sangat rumit gitu loh. Iya betul. Setauku ya. Karena kalau katanya tidak ada perceraian tuh Ya, dalam ya, agama betul. Kristen katanya. Kayaknya itu kan main tepi jurang juga. Lalu Iya, ada saya. beberapa juga tambahan apa ya, adat-adat sana kalau semisal istri itu balik ke rumah orang tuanya, yang menjemput adalah keluarga suami gitu. Lalu di ending cukup terharu sih, ya ngakak sekaligus terharu ya sih film ini, dimana si Bu Domu ini, Mak Domu nggak mau dijemput keluarganya si Pak Domu, maunya dijemput keluarganya, anak-anaknya lah yang menjemput ya gitu. Kalau dari sisi teknis sih Kos, apa ya, aku wah secara artistik, secara sinematografi itu justru membawa kepada nostalgic. Wah, ini rumah-rumah kita zaman dulu Iya. gitu loh. Aku sangat desa sekali Iya, gitu ya. aku malah ngelihatnya ya kayak nggak ada yang dirubah gitu loh, Riz. Iya. Ya betul, memang betul, kayak betul. gitu. Apa adanya ya. Kayak kita bikin film umpamanya di Jember, ya udah di Jember, rumah-rumah di Jember Jawa kayak gitu, tanpa ada dirubah, tapi ya tetap ada dressing atau kayak gimana. Tapi ya emang real. Scene kamar deh. Kamu kalau tahu scene kamar, Minimalis ya. dia minimalis banget dan itu emang real rumah orang kayak gitu. Betul. Nggak kayak Nggak banyak film-film, properti. iya, nggak kayak film-film biasanya kalau di rumah ya udah harus ada gini meja rias atau apa. Itu nggak, emang bener-bener kamar, kasur, Ya, terus betul, ada betul. cuma beberapa di atasnya, udah kayak gitu. Dan aku nambahin ya mungkin ya dari tim kreatif Ki, guys. Ini yang bikin rumah itu terasa homey adegan apa coba? Adegan rumah tiga makan. orang, enggak, kalau aku ya, iya. ketika 3 orang itu pulang dan tidur di depan TV pakai karpet. Oh ya, Oh, betul, iya. betul. Itu bukan hanya di sana ya, ketika kita di sini mudik gitu, terus keluarga besar datang, itu kan rumah yang jadi tempat pulangnya begitu itu. Ceceran pindang. lah. Ceceran pindang. Ceceran gitu, pindang. Tidur itu sih bareng-bareng di yang menurutku adegan yang paling homis. Betul. Selain mungkin ini ya. Oh ya, adegan rumah makan nggak omis sekali sih, karena di ruang makan itu konflik terus di situ. Kaku banget. Tapi aku agak janggal ketika entah ya, kan apa shot drone atau shot yang shot drone yang ngeliatin rumah itu gitu ya, Riz. Menurutku aku agak terganggu ketika rumah itu sendiri. Oh. Tapi ketika dia keluar dari rumah, aku merasakan bahwa vibe rumah itu nggak sendiri gitu loh, Riz. Ada di perkampungan kayak gitu. Tapi ketika shot itu ngeliatin rumah itu berada di tebing dan sendirian, Aneh ya. aneh gitu loh. Iya, iya. Kayak nggak ada. Kayak dibuat-buat malah ya. Iya, kayak dibuat-buat. Seolah-olah tim mungkin krunya tuh, wah ini ada rumah bagus nih di tepi Danau Toba gitu, Iya. di pinggir Danau Toba. Ya udah. Wah, ini ya segala set. Nah. Padahal itu bukan perkampungan. Ya. Heeh, bukan perkampungan. Yo, setauku kan jalannya jauh gitu ya. Betul. Jalannya jauh, terus akan ada rumah-rumah kampung yang lain, tapi di situ diliatin cuma ada satu gitu. Nggak masalah sih, tapi kayak Gimana, mending nggak usah di drone sekalian. nggak usah di drone, kan kelihatan banget Iya, kalau iya, dia betul. rumah itu jauh dari kampung, tapi di situ orangnya berinteraksi dengan orang-orang kampung kayak gitu. Benar. Dia ada mobil, tapi dia jalan. Betul. Make sense nggak sih? Nah, aku mikirnya langsung, oke, dia masih mungkin orang kreatifnya pengen, oh ini sama orang produksinya ini rumah bagus di tepi Danau Toba dan di tebing itu bisa jadi rumah itu menjadi rumah tersendiri ngono kan, sing apik lah. Dan ketika anaknya balik, ya wis tidak ada tetangga lain, hanya ada keluarga itu gitu. Tapi ketika dia berinteraksi kepada masyarakat, aku ngelihatnya pemukiman banyak tetangganya gitu loh. Iya. Nah, aku agak terganggu, ya apa sih gitu loh.
Tapi Itu ketika di rumahnya si Opung nggak sih yang rame? enggak. Yang mana? Nggak ke rumahnya si Opung, dia perjalanan keluar, terus ibunya sok-sokan itu yang keluar dari rumah yang dijemput sama anak perempuannya. Itu bukan. Oh iya. Iya, termasuk yang di ini ya, apa namanya tempat minum araknya itu apa? Nah, Apa Kayak warung gitu ya. lapu. Lapu. Iyalah Ya itu. itulah. Lapo. Lapo, di Lapo gitu kan. Lapo kan banyak orang. Heeh. Ya, sedangkan di sana sepi penduduk gitu ya. Jauh banget gitu. Ya aku juga, tapi aku kan nggak tahu di sana kayak gimana ya. Tapi kalau aku berimajinasi dengan keragaman mereka berinteraksi dengan orang, harusnya di situ ya penduduknya agak padat, tidak tersendiri, dan itu jauh banget. Kalau nggak usah ada showdown rumah itu, biar nggak tahu sebelah rumahnya ada atau enggak, jauh dari Berarti pemukiman. logika ruangnya kita belum masuk ke sana ya. Iya. Tapi overall sih kalau dari apa ya, penceritaan lah ya, aku bisa jempol sih, karena salah satunya yang mendukung itu pemain sih, meskipun rata-rata yang dimainkan di film ini adalah stand up comedian ya, kayak Boris Bokeh, Lolox itu juga stand up ya, kalau guys Lolox Ya, stand up Jegel. ya? Jegel juga. Tapi si Bene juga stand up juga, Iya. komedian juga, tapi nggak memanfaatkan apa ya, kayak rata-rata orang yang rata-rata orang stand up main film tuh biasanya itu ya terlalu apa ya, over lah guyonannya gitu. Tapi di film ini menurutku Bagus sih. apa, komedinya pas gitu loh. Kira-kira Ngeri-Ngeri Sedap ini bakalan banyak gak sih? Nggak sampai 1 juta. Untuk sekarang udah 200 lebih. Nah, sekarang apa pas video ini dibikin 270 ya, 270.000 lah. Iya, 270 bukan 220 ya. iya. Ya segitulah, 200-an. Ya mungkin aku prediksi 500 lah, tapi nggak sampai 1 juta. Iya, nggak sampai 1 juta sih. Aku juga memprediksi nggak sampai 1 juta. Soalnya kan ini film apa ya? Kayak segmented banget gitu loh. Betul. Dan juga production house yang membuat ini juga baru kan. Imaginary. Dia nge-produce sendiri, distribusi juga sendiri gitu kan, bukan yang mayor, PH mayor. Lalu overall kalau menurut kamu Ngeri-Ngeri Sedap gimana tanggapannya? 1 kata atau 2 kata? Autentik. Otentik. Kalau menurut aku sih film ini tuh ya aku ngakak sekaligus terharu sih. Karena ya selayaknya orang tua memang dia tuh sungkanan lah ya sama anak gitu. Mau bilang kangen, gengsi lah kayak gitu ya. Rasain nggak sih? Yang ngerasain, malah anak kedua yang cewek itu aku banget gitu. Harus apa ya, merelakan menurutku, aku juga merelakan segala mimpiku yang ada di luar hanya untuk keluarga, dan menurutku keluarga sangat penting gitu, tidak bisa ditukar oleh uang atau apapun. Aku sih ngeprediksi film ini masuk nominasi FFI sih. Oh, aku juga memprediksi kayak gitu sih, Riz. Karena apa? Karena apa ya, penceritaannya minimal penulisan skenario lah. Fresh masuk lah. dia. Ya. Fresh. Minimal penulisan skenario. Aku sih kalau adaptasi sih ini. iya, penulisan Adaptasi skenario sih mungkin bisa 8 dari 10 sih kalau ini. Iya, betul. Penulisannya ya. Penulisannya Ya. Kalau dari segala, mulai dari cerita, segi apanya, yang paling menurutmu wah ini keren film itu apa, Riz? Cerita, karena cerita yang menyelamatkan gitu. Iya sih. Masalah setting, masalah sinematografi apa itu hanya mendukung menurutku. Kalau cerita ini cerita bagus menurutku. Gitu sih. Dan sebelumnya aku cari-cari kan, si Benedion ternyata udah memikirkan cerita ini udah dari 8 tahun yang lalu. Iya, udah lama. Lama banget. Kalau skor dari 1 sampai 10? Aku 8 sih. Aku 7. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton review film dari 14 Project yang episode kemarin, episode pertama ya. Episode pertama sudah membahas Sri Mulat Ili yang Mustahil. Sekarang membahas film Ngeri-Ngeri Sedap. Nanti kan episode selanjutnya kita akan membahas apa lagi. Ya? Oh ya, Tulis buat di kolom teman-teman komentar ya. buat teman-teman bisa tulis di kolom komentar, tebak kita akan mereview film apa lagi. Nanti kita akan ngasih 1 tiket, dan kalau bisa
kita kolaps buat nge-review film. Oke? Jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa subscribe. Bye.